Balik lagi barengan Moet. Uhuy, spontan. Uhuy. Ada yang cantik-cantik nih hari ini. Ada siapa ini? Ada saya lagi, ada gue lagi. Gue lagi. Ratu ya ini ya? Iya. Nama asli? Nama asli Lengkapnya apa? Ratu Natasha. Ratu Natasha, tapi udah lama? Lama nama gue. Udah lama cantik begini? Wah. Gue jadi gak kaget lagi ya. Setelah retake gue gak kaget lagi. Iya ya. Oke. Gimana kabar Ratu? Baik. Baik. Udah makan tadi sini? Belum. Kita makannya Iya. di luar ya. Iya. Jangan makan mie goreng gue ya. Kok diem sih? Gimana Ratu dari sini tadi dari rumah hujan gak, panas gak? Enggak sih. Enggak panas. Cuman gue benci aja naik motor. Kenapa? Rambut gue jadi gak bagus lagi. Ampun, kayak begitu masih bagus banget, masih terlihat rapi, terlihat cantik Bagus gitu gak, loh. guys? Bagus lah ya nggak Bet? Nanti kalau lu ngomong gak bagus, gak gue kasih giveaway. Waduh. Tapi kan kalau yang namanya rambut kan pasti ada acak-acakan, ada rapi ya. Ada. Kalau ngomongin soal acak-acakan, lo pernah nggak sih ngalamin titik terendah di hidup? Ini konsepnya gimana rambut acak-acakan dengan titik terendah? Nih. Jadi sebelum kita mulai dengan titik terendah ini, kita tanya dulu pada narsum kita. Ya gimana boleh. Oke, terus apa? Titik terendah lo Ah. sebagai fresh graduate universitas. Gitu ya, jangan. Ya oke. Gak mau gue lanjut. Ya jangan. Kan katanya musuh kan. Kita musuh kan katanya jangan dong. Aduh. Oke, terus? Itu gimana titik terendah lo sebagai itu? Sebagai setelah after mahasiswa berarti Iya. ya. Titik terendah gue adalah sejauh ini masih dalam tentang skripsi. Oh, skripsi. Skripsi gua yang dimana waktu itu kampus gua bukan sempet sih, memang kampus gua tuh tidak meluluskan banyak orang. Jadi setelah sidang nggak langsung lulus. Ada yang lulus, memang bener lulus, tapi ada yang nggak lulus. Sia-sia dong bayar. Nah, makanya gua sebagai salah satunya yang nggak lulus waktu itu. Buset. Jadi gue sidang ulang gitu kan, jadi kayak sedih banget, temen-temen gue udah pada buat story di Instagram gitu kan, kayak udah official gitu kan, ya kan, gue belum tuh, and then gue langsung hapus sosmed semuanya. Itu udah titik terendah lo banget ya? Iya itu, karena gue merasa sedih, gue nangis, gue bilang gue say sorry ke orang tua gue kalau gue belum bisa lulus di hari itu, Di tahun itu. Enggak di tahun itu, tahunnya sama, tapi hari beda. Oh, oke, Iya. of course. Jadi akhirnya gua sidang ulang 2 minggu kemudian gitu. Tapi kan akhirnya lulus juga loh. Iya memang, tapi sedih banget gitu loh. Cewek gua enggak cewek gua sih, mantan gua waktu itu udah datang ke tempat gua ya, ke rumah gua buat ngasih buket bunga, minuman, udah nama gua udah SIKOM. Oke. Tapi belum lulus, belum sah. Itu yang buat gue kayak sedih banget. Teman-teman gue datang semua udah bawa bunga? Minuman ceteng gitu lah, tau lah. Gua kira bunga tabur sama Mati dong gua. kan katanya lo udah hapus sosmed kan, ngeri-ngeri sedep, tiba-tiba lu nggak ada gitu kan, namanya tinggal nama doang. Masa ngeri juga ya. Enggak lebih ke gue nggak mau lihat orang-orang tuh kayak sakit banget, dia happy gue nggak happy gitu loh. Oke, jadi lo nggak mau lihat sekeliling lo, oh yaudah deh dia happy, gue pengen ngerasain gimana rasanya gue gitu Yes, kan, bener. survive dengan diri gue sendiri. Waktu itu padahal gue di situ lagi kerja sebagai penyiar radio. Oke, suatu radio lah ya. Iya. Oke. Yang dimana mood hancur semua, mood hilang semua. Tapi tetap profesional. Iya, dong. itu sangat susah banget, nggak bisa yang kayak setelah udah on air di off air sedih lagi gitu loh. Tapi itu. bagus sih, itu sangatlah menurut gue appreciate ya guys. Yes. Karena kita nggak bisa tahu titik terendahnya setiap manusia itu seperti apa, setiap individual kayak gimana, cara survive-nya dia, Betul. cara dia membangkitkan lagi, apalagi dia kerja kan. Betul, itu betul. sangat
gue pernah ngerasain sama Pernah sih. lo ya? Pernah banget. Tapi by the way, setelah lu kuliah, Kuliah. setelah lu lulus kuliah, lu memutuskan untuk langsung kerja atau leha-leha dulu? Kerja dong. Kerja. Kenapa langsung kerja? Apa memang udah dapat kerjaan langsung atau memang nggak mau, gue pengen langsung kerja, gue pengen punya duit? Alhamdulillahnya langsung dapat ya, langsung dapat kerja. Langsung dapat kerja. Oke. Misalkan waktu itu lu nggak langsung dapat kerja atau mungkin masih belum kerja, lu akan yang entar dulu atau memang lu cari sampai dapat? Gue cari sampai dapat. Oke, berarti lu nggak mau yang leha-leha dulu ya? Gue nggak bisa diem. Gue Oke. pengennya tuh, iya boleh lu bilang leha-leha, tapi buat apa kalau nggak menghasilkan duit? Oh iya, benar banget sih. Kita bukan selebgram, kita bukan artis yang leha-leha lu duduk diem dapat duit. Betul. Iya kalau lu simpenan gadun. Jelas. Berarti lu artinya setelah lulus langsung kerja itu ya. Jadi nggak ada space lu buat nganggur dulu. Nggak ada. Oke. Gantian. Titik terendah lu apa? 1. Titik terendah gue. Aduh sampai gue lupa lagi. Gara-gara lo lagi kan? Disiapin dong berarti ya. Udah disiapin apa tuh? Titik terendah gue sebenarnya banyak sih. Setiap perjalanan hidup gue, setiap umur bertambahnya umur, titik terendah itu pasti berganti-gantian. Betul banget. Jadi kayak pada saat gue kuliah, titik terendah gue sama kayak lo skripsi, maybe ya itulah ya. Skripsi gue yang banyak banget revisi, benar. pasti Wah, gitu itu banyak. iya sih. Itu titik terendah gue di saat umur segitu. Okay. Pada saat gue kerja ada lagi titik terendah gue. Titik terendah gue pada saat kerja ya banyak, ada atasan gue, ada teman rekan kerja gue, kayak gitu lah ya. Pas after gue kan udah gak kerja lagi nih di suatu maskapai. Gue menjalani hidup di mana gue berbisnis, ya ada titik terendah gue di mana gue yang nggak ada duit, tapi gue harus tetap survive di mana gue adalah tulang punggung keluarga ya. Gokil. Jadi gimana caranya gue tetap putar otak. Putar otak supaya bisa putar duit. Iya dong. Bukan jadi money laundry. Iya tuh, jangan bahaya itu. Jangan ya. Oke, lalu? Ya banyak, setiap tahun, setiap bertambahnya umur pasti ada rintangan yang dimana gue harus survive dengan cara gue sendiri. Betul, karena titik terendah itu nggak akan pernah habis. Nggak pernah. Kita manusia akan selalu menemukan itu. Selama lo hidup, lo bakal ngerasain titik terendah lo. Betul, karena kalau udah mati lo nggak bakal ngerasain apa-apa. Benar. Dan lo yang namanya hidup kan ada proses upgrade diri lo, update lagi gitu ya. Tapi yang paling berkesan mungkin yang paling lo inget titik terendah itu ada nggak? Ada. Apa tuh? Titik terendah gue pada saat, oh ya nih, titik terendah gue banyak sih men. Satu yang paling gitu loh, yang paling gitu, ada nggak? Ada. Apa? Waktu itu ada video podcast gue sama salah satu teman gue yang ada di Surabaya itu viral. Itu sih titik terendah gue pada saat itu. Viral? Ya. Oh. Lo udah tahu pasti. Gue tuh sampai bingung loh, orang yang nggak kenal gue tiba-tiba nge-DM gue. Kayak loh kakak ada di sini, kayak lo shock nggak? Satu Indonesia Raya yang nggak kenal gue tiba-tiba nyerbu gue. Iya. Itu sumpah gue hampir frustasi, hampir bunuh diri lah ya. Seriously. Anjrit. Gue tuh di chat, WhatsApp, di telepon sama orang nggak kenal, itu cuma hanya ngomongin tentang gue doang. Wah. Kayak anjrit. Gila ya. Berarti artinya lu gak punya ruang buat sendiri ya? Nggak ada. Di chat terus sama orang-orang itu ya? Nggak ada. Makanya gue sampai yang benar-benar, anjir nih, ini gue harus gimana? Itu benar-benar dalam seharian itu gue nggak makan, nggak minum, gue bingung harus kayak gimana. Gue muter diri gue. Ini gue harus bersikap kayak gimana nih? Gue bersikap biasa-biasa, tetap aja gue nggak bisa diri gue. Yes, pasti. Ya pasti loh. Ya overall yang even gue memutuskan buat cuek. Cuek aja karena biar bisa cuek gitu ya. Ya menurut gue ya orang itu nggak apa-apa
kita nggak bisa menutup semua orang bakal suka sama kita. Benar, setuju. Iya kan? Setuju. Mau benci sama kita juga ya udah gitu kan. Iya, betul. Ya sampai di mana gue cuek ya udah sih, kalau lo nggak suka sama gue ya udah. Oke. Lo mau suka sama gue ya welcome Yes, gitu yes, kan. yes. Gue sampai yang di titik yang gitu. Oh, berarti artinya lu tiap hari dapat telepon dengan orang yang lu nggak kenal. Nggak kenal, DM yang nggak kenal, kenal. Terus WhatsApp dari orang yang nggak kenal. Aduh, pokoknya banyak banget mention yang mention itu gue. Maksudnya kayak mention yang Iya, langsung paham, dengan paham. nama gue yang kayak Iya. gimana Iya, lo di gua ngerti. posisi Iya, gue. iya. Lo pasti bisa. Oh, ini lebih dari skripsi dah. Iya, benar bisa, sih, iya sih. Bisa anjing. Iya, lu apalagi sampai udah nyerang mental lu mungkin ya, pasti ya. Pastilah. Gila gokil. Gue juga pernah sih kayak gitu di chat, diteleponin sama orang yang nggak dikenal. Pas gua angkat taunya pinjol. Wah. Anjing. Itu beda. itu beda konsep ya. Beda ya. Itu beda. Oke. Sebenarnya banyak sih, bukan itu yang paling berkesan dalam hidup gue. Maksudnya paling yang membuat mental gue benar-benar dilatih ya. Itu berarti ya. Dilatih supaya gue bisa tegar kan. Iya. Anjay. Tegar. Nanti kasih soundnya tegar. Terus ada lagi titik terendah gue di saat yang ini. Gue lagi proses KPR rumah. Wis gokil, semoga lancar ya. Dimana semua bank itu tidak nge-approve data gue. Wah, terus? Gak tahu, banyak katanya pada saat itu pertama BI checking enggak, pertama COVID. Karena COVID. Karena COVID. Yang Okay. kedua BI checking. Ya benar kata lo. BI checkingnya agak sedikit bermasalah pada saat itu. Terus? Ya stres lah, tenornya juga maksudnya dikejar-kejar sama rumah nih, Ya, maksudnya pasti ya. kalau nggak gua di approve sama bank bakalan DP-nya hangus. Ya anjir, Ya, gimana benar. lo? Ya, Pusing nggak? Lu udah DP ratusan Juta, juta, ya. tiba-tiba DP lo hangus. Wah, itu Anjir. itu anjing banget itu. Itu gimana kan? Ya. Itu sih yang buat gue anjing, gue harus gimana? Gue harus cari bantuan ke siapa gitu kan. Oke. Ya alhamdulillahnya setelah mungkin Tuhan memberi cobaan tidak pastinya bakal memberi bantuan Pasti kan? ya. Dari Betul. tangan siapapun. Jadi banyak-banyaklah kalian bersedekah dan berdoa. Anjay. Jadi lempeng nih namanya nih. Ya begitulah ya. Alhamdulillahnya ada salah satu bank yang Nge-proof. ya. Ya, oke. Itu data gue alhamdulillah. Ya, oke. Wow. Gokil. Di segmen ini gue bisa nge-bank. Gokil kalian semua. Wow, oke, lu udah ngambil KPR ya berarti ya? Ngambil KPR, alhamdulillah. Kita aman, Bet. Pasti. Umur lo masih panjang, jadi Iya gue sih. doain, gue berdoa banget buat kalian semua Itu yang kan, di sini. iya, oke. Itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya. Lu kayak, oke, gue siap ngambil KPR. Acuan apa yang pada akhirnya lo memilih untuk, oke, gue siap, gue ambil. Gue gini, gue nggak berharap gue nanti someday gue bakal nikah. Kenapa? Kok soal nikah? Iya, menurut gue ini gini, at least gue punya rumah aja gitu. Oke, iya. Gue punya rumah. Gue nggak tahu nanti someday gue bakal nikah atau enggak. Oke. Yang penting gue punya rumah. Wow, hebat banget ya lo ya. Kalau menurut gue cewek kan tinggal nunggu aja ya. Tinggal nunggu si lelaki untuk kayak ngemaharin lo. Jadi ya kenapa mesti lo nyiapin gitu loh. Gue nggak bisa sih kayak gitu, men. Oh. Gue nggak mau direndahin sama cowok. Tepuk tangan dulu buat Ratu. Keren. Ya gue, at least gue harus modal dulu biar gue dilihat. Ini cewek bukan main-main gitu kan. Ternyata selama ini statement gue salah ya. Kayak gue tuh berpikiran kalau cewek tuh santai aja, tinggal nunggu doang. Tinggal yang ngapain lo pusing gitu loh. Ngapain lo mesti mikirin ya? gitu loh. Karena pasti apalagi kalau lo udah good looking gitu ya, akan ada aja pasti gue yakin. Kalau gue sih nggak bisa kayak gitu ya. Oh, gitu gue ya? Gue harus modal di awal. Keren.
karena gue dari pengalaman gue nggak mau yang namanya cewek direndahin. Tuh. Gue nggak bisa, gue nggak bisa. Karena gimana ya, namanya berumah tangga kita nggak tahu. Benar. Someday kita bakal divorce. Yes, betul. Kita ada rumah. Betul. Iya nggak? Iya. Kan kita nggak tahu ya, si cowok kita awalnya baik, Betul, tiba-tiba hartanya gonong gininya Iya, diambil. iya. Kalau kita nggak punya rumah gimana, men? Iya Kita sih, tinggal di bener. mana? Masa kita balik-balik ke rumah orang tua? Iya sih, malu ya. Malu dong. Iya. Kan kalau kita divorce tiba-tiba kita udah punya aset. Iya, benar. Ya kita balik aja ke Iya. rumah kita. Berarti artinya lo udah punya pemikiran kalau gua sebagai cewek tidak ingin direndahkan. Iya. Iya sih benar sih, karena kan kalau namanya lu udah nikah karena terus udah mungkin lu belum mungkin lu cewek cuma nunggu doang, ntar ribet banget kalau ntar divorce yang kayak lu bilang tadi. Kayak ntar malah semuanya jadi tanggung jawab gue karena gue gak punya apa-apa, karena gue dianggap rendah gitu loh, apa-apa gue yang salah gitu ya. Berarti ini modal awal lu untuk menikah sih ini sih. Iya. Keren banget. Keren banget. Karena menurut gue banyak banget di Indonesia ini ya, gue nggak tahu ya kalau di negara-negara lain, karena menurut gue di Indonesia ini banyak cewek-cewek yang menganggap, oh gue udah cantik, Ya gue itu tinggal dia. nunggu, Benar. gue tinggal nunggu cowok yang mana yang bisa mencukupi gue. Kalau gue nggak bisa kayak gitu, men. Yes, benar sih. Gue nggak bisa, nggak tahu kenapa, kayak lo kayak gitu, lo cuman modal cantik doang, cantik lo bakal punah. Tapi kalau lo punya Iya. cantik tapi otak lo ada, itu nggak bakalan punah. Wah, Itu modal. cantik kalau otak lo ada itu nggak akan punah di sini ya. Di sini ya, Obet, ntar. Kebanyakan rakyat Indonesia gitu kan, gue cantik tapi otaknya dongkol. Oh iya, benar. Iya, cantik bakal punah, men. Ih, gokil. Dengan seiringnya waktu, banyak populasi yang bakal merubah itu, lo bakal dapat yang lebih-lebih. Iya. Si cowok itu dapat yang lebih Benar. muda. Ada lagi lebih cantik, lebih semok lah. Semok. Oh iya juga ya. Iya ya, gue baru kepikiran loh. Iya. Berarti artinya adalah lo tidak hanya semata-mata modal cantik doang ya. Ya enggak? Gue mesti pintar, gue mesti bisa segalanya gitu ya, Iya. karena gue nggak mau dianggap rendah. Iya. Gokil. Terus kalau ngomongin soal titik terendah di hidup, lo pernah nggak sih kayak mungkin ya, nggak tahu kalau lo ya, mungkin lo punya teman yang dimana menganggap lo tuh sebelah mata. Oh, banyak lah. Ada? Banyak. Wow. Banyak. Ya balik lagi, karena kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita. Oh iya sih, benar sih. Balik Iya. lagi ya. Benar. Balik lagi. Banyak yang orang yang suka, banyak orang yang ya mau suka ya udah, alhamdulillah, mau nggak suka ya udah gitu kan. Oke. Gua nggak bisa memaksa. Ya titik terendah gue cuman ya hidup diri gue sendiri sih. Oke. Gue orangnya don't care ya sama Oke. kehidupan orang Cuek lain. berarti ya. Iya. Yang gue urus adalah hidup gue dan keluarga gue. Oke. Cuma itu doang Cuma itu doang berarti ya. Berarti cara lo menanggapi orang-orang yang nggak suka sama lo atau mungkin yang menganggap lo sebelah mata, lo cuek aja ya. Cuek aja. Wow, menarik karena banyak orang yang mungkin bisa ngomong cuek tapi nggak bisa cuek. Gue sih cuek, sumpah. Gue orangnya cuek banget. Bisa dibilang kadang ya orang ngechat itu nggak gue baca doang, nggak gue balas, saking cueknya ya mungkin ya. Itu padahal dalam hati gue udah balas. Scorpio, bukan? Bukan Cancer. Oh my god, Cancer. Cancer. Oh, Cancer ya, kayak gitu ya, sama sih. Gue tipikal yang kalau udah baca chat tapi gue udah balas tapi balas Dalam dalam hati. Iya, Iya sama. kan? Iya benar. Cancer juga. Scorpio. Tapi elemennya beda sih. Iya, beda. Gue pernah punya mantan Cancer. Cuek ya? Cuek. Cuek. Tapi kalau dia sayang ya sayang. Maksudnya sayangnya adalah physical touch. Bener banget. Kok kita ngomong zodiak sih? Balik lagi loh. Iya, oke. Berarti titik terendah lo apa namanya? KPR tadi ya. KPR juga. KPR Wah, juga. gokil sih. Terus ada statement yang namanya nih, jangan ngeluh, jalanin aja. Gimana tuh menurut lo? Jangan ngeluh, jalanin aja. Setiap orang pasti ngeluh lah ya. Iya. Gue pun juga mengeluh, tapi mengeluhnya itu dalam hal ya gue harus tahu taraf gue. Oke. Ngeluh gue tuh kayak gimana. Iya. Ya jangan kita semena-mena kita ngeluh, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Lo nggak bisa bilang kayak gitu. Lo bakal lihat
di bawah lo pasti ada lagi orang, lo harus banyak bersyukur men. Oke. Gitu. Kalau gue gitu sih, di saat gue lagi nggak ada duit nih ya, seumpama akhir bulan nggak ada duit, ya gue bisa makan seadanya aja gitu. Oke. Ya karena ya menurut gue ya bersyukur. Gue sampai di titik ini gue banyak bersyukur banget, di titik yang dimana orang di seumuran gue tuh masih yang nggak bisa kayak gue. Iya, benar. Ya nggak Iya, sih, benar. kayak banyak banget hal-hal yang harus banyak gue syukurin. Itu aja sih. Berarti lo menanggapinya dengan cara ya udah, memang jangan ngeluh, bukan lo boleh ngeluh. Lo boleh ngeluh, tapi jangan berhenti gitu jangan ya. berhenti, tetap Iya. ya ngeluh itu wajar men. Betul, manusia ya. Manusia, lo ngeluh capek ya wajar. Pasti Oke. ada di saat dimana lo emang ngeluh ya gue capek, gue butuh istirahat. Ada. Pasti ada lah ya. Pasti, Iya benar pasti. sih. Tapi kan Manusiawi. bukan berarti kita untuk berhenti gitu kan. Karena ya tujuan kita di sini bukan hanya untuk bukan untuk nggak bahagia, tapi untuk bahagia. Untuk bahagia. Tuhan nyiptain lo di dunia ini, endingnya emangnya bahagia, bukan yang malah lo terpuruk. Kan ada ya kadang tuh orang udah ngerasa dia tuh rendah, titik terendah di hidup dia, tapi dia nggak mau berjuang gitu loh. Banyak sih. Itu menurut gue orang yang nggak mau berjuang itu pemikirannya sangat rendah ya. Rendah ya. Rendah. Oke, ya bener sih. Dia mungkin ya menurut gue mungkin dia nggak punya referensi lagi atau nggak punya teman yang bisa support dia kayak gitu. Ngobrol berarti ya. Ngobrol. Nggak ada teman ngobrol ya. Nggak ada teman Karena kan ngobrol. kalau kita bahas soal stres, itu pasti dia kayak mungkin dia nggak punya sosok untuk cerita yang teman yang benar-benar teman gitu loh, atau mungkin memang nggak punya sama sekali gitu ya. Kalau lo sendiri tuh punya nggak kayak gitu, yang kayak setiap gua lagi keluh kesah, gua lagi sedih, gua ngomong sama dia deh gitu, ada nggak? Overall gue nggak ada. Gue lebih bicara sama diri gue sendiri. Bicara sama diri lo sendiri. Iya. Berarti lo menganggap diri lo itu rumah lo. Rumah gue. Gila, gokil banget ya. Gua nggak bisa kayak gitu sih sebenarnya. Iya ada teman, tapi itu just cover. Bukan Oh, ya. bukan buat deep, segalanya ya. bukan Iya, cerita bukan tentang cerita. overall di hidup gue yang deep banget, enggak. Oke. Lo pernah ngerasain gak sih di saat lo skripsi emang teman-teman lo mau membantu di saat lo ini? Iya sih, nggak ada sih. Gak ada, kan? Cuma diri lo sendiri. Benar. Kan? Iya. Awal-awal. Cuma iya gue bantuin. Iya, Allah. Lo juga yang ngurus. Iya, benar juga ya. Iya, awal-awal. Sidang Iya juga sih. lo diri lo sendiri Iya. ngomong sama dosen. Iya, benar ya. Masa iya temen lo bantuin ngomong? Iya, Enggak kan? nggak Emang ada. lo lagi olimpiade? Iya, nggak ada ya. Oke, dan dan pada akhirnya titik terendah ini, apakah lo jadiin sebuah pelajaran atau mungkin lo lupain aja gitu? Udah, lo lupain aja. Sebuah pelajaran dong. Berharga banget bagi gue. Pelajaran yang nggak ternilai ya. Setiap orang nggak tahu ya. Kalau gue, Ya. kalau gue adalah setiap apa yang gue perjuangkan adalah pembelajaran hidup bagi gue. Setiap orang yang hadir dalam hidup gue itu belajar ya. gue belajar setiap harinya gue belajar. Oke. Berarti ya sama kayak gua, lo selalu haus akan ilmu mungkin ya, lo selalu belajar dari orang. Gue lebih suka belajar dari orang, dari pengalaman orang. Jadi makanya gue lebih suka ketemu sama orang, cerita tentang keseharian dia, cerita tentang kehidupannya dia. Itu sangatlah berharga bagi gue. Itu pembelajaran loh. Iya. Masuk pembelajaran banget. Berarti belajar bisa dari mana aja. Bisa dari mana aja. Datang dari mana aja ya. Ya. Wah, gokil banget. Oke, Ratu, kalau misalkan ngomongin soal titik terendah hidup, Ya. lo pernah nggak sih menyalahkan orang tua? Kita nggak pernah tahu ya kita bakal dilahirin dari rahim siapa. Iya, oke. Terus? Sempet gue marah, cuman balik lagi. Gue pernah dibilang sama nyokap gue kayak, lo tuh nggak pernah tahu lo bakal dilahirin di rahimnya mana. Oke. Mungkin Tuhan memberikan gue lahir di rahim nyokap gue ada artinya. Benar. Ya makanya dari situ gue langsung belajar, oh Tuhan tuh baik loh. Oke. Gue nggak tahu di luar sana orang-orang bakal bisa nggak sih, bisa berjuang kayak gue nggak sih, yang bisa ngidupin keluarga gue. Benar.
we never knows ya. Yes, ya, Never oke. knows, balik lagi. Cuman balik lagi, gue nggak, ya dibilang marah ada marahnya. Cuman ya balik lagi, gue bisa survive itu karena doa nyokap gue. Doa orang tua ya. Jadi pada akhirnya serendah-rendah apapun, terpuruknya lo, kita akan bisa bangkit karena doa dari orang tua. Thank you banget Ratu udah datang ke sini. Gokil banget nih, orang cantik. Aduh. Ntar kita makan di luar ya. Ya lapar gue, bayar. Oke, buat Holycast, thank you banget buat semuanya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe video kita berdua dan video-video lainnya karena akan banyak lagi keseruan yang menarik, edukasi yang menarik yang akan kita kulik lebih dalam. Jadi buat pamit, Ratu pamit, bye bye. Thank you.